Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzila, saya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Hari ini saya ingin mengkonfigurasi VoIP beserta firewall dalam software Cisco paket Tracer. Oke, untuk membuat VoIP dan firewall, em, pertama-tama buatlah topologi seperti pada di gambar, yaitu menggunakan 10 PC PT yang 7 diantaranya modulnya itu sudah diganti, yaitu pada ruang karyawan dan ruang meeting. 2 access point, 5 IP port, 2 switch beserta 1 router. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasangkan kabel ya, pada switch. Oke, kita mulai dari switch pada yang sebelah kiri dulu. Ini saya menggunakan kabel strike dan juga nanti akan menggunakan kabel cross karena kabel strike itu berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Contohnya ini iPhone dengan switch atau PC dengan switch gitu. Oke, yang sebelah kiri udah dipasangin kabel switchnya, lanjut yang switch sebelah kanan. Ini masih menggunakan kabel strike dan kita akan menggunakan kabel cross di sini untuk menghubungkan antara switch dengan switch karena kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama. Contohnya switch dengan switch. Oke, jika sudah kita pasangkan kabel, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi access point, yaitu dengan cara masuk ke menu access point, lalu config, lalu port 1, dan di sini SSID itu nama untuk access point-nya. Jadi di sini nama untuk access point-nya kita sesuaikan dengan ruangannya masing-masing. Oke, nah di sini ada authentication. Authentication itu kayak keamanannya. Jadi sini authentication-nya saya akan menggunakan WPA-PSK untuk keamanannya. Di sini passwordnya masukkan, masukkan yang gampang aja agar gampang diingat dan juga gampang untuk menghubungkannya. Lanjut kita konfigurasi akses point yang ada di ruang meeting sama seperti tadi caranya masuk ke config port 1. Lalu SSID kita ganti di sini ruang meeting karena SSID ini bebas ya sebenarnya, menyesuaikan aja. Nah, authentication-nya samain aja WPA-PSK, lalu passwordnya kita samain aja. Oke, ya sudah kita konfigurasi akses point-nya, lalu kita hubungkan setiap PC pada ruang karyawan pada akses point-nya yang ada di ruang karyawan gitu. Kita hubungkan setiap PC yang tanpa modul pada akses point-nya di ruangan masing-masing gitu. Gimana caranya? Yaitu kita masuk ke PC, menu desktop, PC wireless, lalu ke menu connect. Kita pilih ruang karyawan karena ini PC-nya ada di dalam lingkup areanya ruang karyawan. Oke, sama semuanya kita hubungkan ke access point-nya masing-masing terlebih dahulu. Oke, buat PC udah. Lanjut ke PC ketiga. Nah, kenapa di firewallin? Karena nanti tuh firewall jadi hanya satu PC saja yang bisa kita ping dari server ke satu PC aja. Jadi 9 PC itu nanti tidak dapat saling ping ya kalau kita buat firewallnya nanti. Pertama-tama kita ini dulu, connect dulu. Nah, inilah PC terakhir. Nanti tuh kayak 9 PC itu di blok, habis itu nggak bisa ping. Ntar kita sisa kita sisain satu PC buat agar bisa saling ngeping gitulah. Kurang lebih konsepnya. Oke, kita lanjut ke PC yang ada di ruang meeting. Kita hubungkan dengan access point-nya ruang meetingnya. Setelah kita connect.
Kan kita connect dulu. Nah, ini isi terakhir yang udah diganti modulnya. Oke, semuanya sudah terkoneksi dengan akses poinnya masing-masing. Lanjut kita konfigurasi switch-nya. Oke, kita masuk ke switch, menu CLI. Nah, di sini kita tuh buat apa? Di switch, kita tuh di switch akan mengkonfigurasikan, jadi membuat interface gitu, menyediakan interface buat si IP port-nya gitu. Kita enable configuration terminal, di situ interface range itu buat apa? Interface range itu digunakan untuk menghubungkan yang lebih dari satu interface saja gitu. Oke, kita switch port, voice, VLAN 1. Oke, exit. Nah, router yang switch yang sebelah kiri udah kita konfigurasi, lanjut ke switch sebelah kanan. Kita samain aja kayak tadi konfigurasinya. Maaf kurang range. Oh salah nih, maaf. Tipe. Oke, semua switch sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan routernya ya. Sama masuk menu CLI juga. Itu kita mode enable, itu mode konfigurasi terminal. Itu kita pertama tuh di router kita memberikan IP address dulu pada routernya ya. IP, oh, sorry, kita ke interface routernya dulu di sini. Interface routernya saya menggunakan interface 0/0 ya. Jadi kita tuliskan FA 0/0 ya. Karena FA 0/0 itu interface-nya si router gitu. Address 192.168.10.1 subnetnya. Oke, sini saya menggunakan IP-nya tuh nomor absen aja ya. No shutdown. Kita exit. Nah, selanjutnya di router itu kita akan membuat DHCP buat ya kita buat DHCP dulu ya. Oke, buat DHCP IP DHCP full voice. Di situ kita kasih network 92.168.10.30.255.255.55.30. Lalu kita kasih default network, default router, sorry. Routernya kita samain saja sama IP si routernya gitu. 10.1. Oke, kemudian kita kasih option 150. Nah, sini IP-nya 92.168.10.1. Oke. Nah, terus kita exit. Lalu kita IP DHCP excluded. Nah, ini DHCP excluded itu untuk memblok IP ya. Jadi IP-nya itu yang kita exclude, yang kita blok itu nggak akan dipakai. Oke, kalau udah kita udah membuat DHCP-nya nih. Langsung aja kita konfigurasi si IP pon-nya aja ya. Teleponi service. Oke, udah masuk konfigurasi teleponi. Nah, di sini Max EPON. Nah, Max EPON ini tuh menyesuaikan dengan IP pon yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan 5. Jadi kita di sini Max EPON-nya 5 dan juga Max DN-nya itu 5 juga ya. Menyesuaikan IP pon yang dipakai gitu. IP source address di sini IP source-nya tuh dari mana? Sumber IP-nya tuh dari si router. 2.168
1 port 2000. Oke, lanjut auto assign 125. Oke, di sini auto assign 125 tuh jadi nanti otomatis masuk gitu ya, auto dari 1 ke 5 gitu ke si IP pon-nya gitu. Oke, kita exit konfigurasi. Lalu lanjut kita memberikan numbernya ya pada setiap IP pon-nya masing-masing. Jadi sintaksnya gini nih, pon sorry salah. Pon dn 1. Nah, ini dn 1 kita kasih number 111. Oke, lanjut dn 2. Numbernya 22 aja ya, biar gampang diingat. Dn 3. Number 333. Dn 4. Number 444. Dan dn 5 terakhir kasih number 555. Oke. Sini konfigurasi pada router selesai. Lanjut kita ke IP pon. Nah, di sini IP pon-nya kita pasangin modul dulu ya, biar terhubung. Gitu. 1 plus dia akan mendapatkan yang sudah kita konfigurasi tadi gitu pada router si IP pon-nya ini. Kita kasih modul dulu. Oke. Satu lagi. Kalau udah kita kasih modul, kita masuk ke dalam, kita mencoba ngecekkan ya apa udah masuk. Nah, ini numbernya kita udah masuk nih yang kita konfigurasi tadi di sini. Ada IP pon 1 nya 555 ya. IP pon 2 di sini. Nah, kita buat sini aja, kita coba tes IP pon-nya VoIP ya. Kita coba tes VoIP-nya dulu. Kita coba telepon di sini dari ini numbernya 555 ke 333. Kita call, kita angkat. Oke, nah udah berhasil. Berarti di sini konfigurasi, artinya konfigurasi VoIP yang kita buat itu udah berhasil. Jadi di sini kita tinggal konfigurasi firewall-nya aja ya. Nah, oke, langkah selanjutnya itu kita mengubah konfigurasi IP pada PC yang dipasangkan kabel ya. Itu ada di ruang PC di ruang server sama manajer kan. Kalau tadi yang nggak dipasangin kabel kan atau yang udah diganti modul itu ada di ruang karyawan sama ruang meeting. Sekarang kita konfigurasi yang di ruang server, PC yang di ruang server sama manajer. Jadi kita ubah settingan IP configuration-nya itu dari static ke DHCP agar ini dapat IP langsung tuh dari si router yang sudah kita konfigurasi tadi, oke? Ini udah dapat. Ini lanjut kita ubah ke DHCP. Oke, udah dapat juga. Lanjut ini PC terakhir. Nah, oke. Semuanya udah dapat DHCP. Kita masuk pada PC yang ada di ruang server. Lalu kita masuk menu desktop, lalu kita cari firewall. Karena kita ingin mengkonfigurasi firewall ya di sini. Nah, di sini kita tuh agak ribet sebenarnya. Kita harus lihatin IP satu persatu PC yang di ini ruang karyawan, manajer sama meeting gitu. Oke, ini 10.3 kita taruh di sini. Remote IP 92.168.10.3. Actionnya ini kita deny. Deny itu kita tolak. Karena nanti yang kita izinkan itu hanya salah satu PC aja yang ada di ruang manajer ya. Nanti kalau di deny 10.3 kita add, lanjut. Terus ini PC kedua, kita lihat IP-nya 6. Oke, kita masukkan di sini 92.6.
10.6. Actionnya kita deny, tokennya IP, ininya 0000. Kita add, lanjut ke PC ketiga, 14 92.8.10.14. Actionnya deny, tokennya IP 0000. Kita add, oke lanjut ke PC keempat, 2 92.8.10.2. Actionnya deny, IP kita tautkan dulu semua IP semua PC-nya ya, IP ke 9 PC berarti jatuhnya. Detik 4. Aduh, salah, maaf. Sembilan dua 3168 10 4. Add. Oh, deny IP 0000. Oke, lanjut ke PC ke berapa tuh? 6 ya. Detik 7 92.168.10.7. Kita masih deny, masih kita tolak aksesnya. Add. Oke, lanjut ke PC ke 7 ya. 15 92.8.10.15. Ini kurang. Masih kita tolak. Kita add, lanjut ke PC yang ada di ruang manager 18. Nah, ini kita sisain PC terakhirnya aja ya, yang kita allow, yang kita boleh. 18 ini masih kita deny, masih kita tolak. Kita add lagi. Oke, ini PC terakhir, kita lihat dulu IP-nya berapa. 17. Jadi nanti si 17 ini IP-nya 192.168.10.17 ini kita allow agar kita bisa saling ping gitu. Tapi dengan PC yang lain nggak bisa saling ping. Oke, nah ini kalau udah kita add semua IP-nya, terus kita nyalain aja nih di service, kita on. Nah, jangan lupa tuh ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba kirim pesan ya. Dari sini ke sini. In progress, harusnya violet. Oke, kalau violet itu berarti berhasil. Kita coba ke sini. Violet. Coba ke sini. Coba ke sini. Ini violet harusnya dari sini ke sini berhasil. Oke, successful. Coba deh kita ping CMD. Ini berapa IP-nya? 3 ya. Ping 92.168.10.3. Seharusnya violet. Kalau violet berarti konfigurasi kita berhasil. Soalnya kan 3 tuh PC-nya yang ada di ruang karyawan ya. Nah, ini RTO, oke. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nice, berhasil situ. 7. Ping yang kita jajal ping di CMD yang ke PC yang ada di ruang meeting. Kita jajal, ini 7, ini berapa? Ini 18 tadi ya. 18, kita gedein aja ya. Oke, emang ada agak lama sih memang kalau jajal pingnya ke
request timeout gitu. Sabar. Nah, ini salah satu PC yang ada di ruang manajer ya, ini 18 nih. Kita coba ping dari sini. Ini gagal, oke. Seharusnya ini kan 17, salah satu PC yang tadi kita allow. Aksesnya harusnya ini berhasil. Nah, oke. Oke, sekian dari saya tentang konfigurasi VoIP dan firewall. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.